Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 18 Agustus 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Masalah Datang Bertubi-tubi. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat penguat dalam Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami belajar kebenaran firman Allah dengan baik, dan hidup kami terus mengalami kekuatan dari terang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, seperjalanan rasanya seperti ada ombak datang bergulung terus-menerus. Belum selesai masalah A, muncul masalah B, masalah C, anak stres sekolah, dewasa stres bekerja, hutang yang belum dibayar, manula stres sakit dan kesepian. Tapi Alkitab punya pegangan saat hidup rasanya hadir bertubi-tubi masalah. Mari kita belajar ketika masalah bertubi-tubi. Saya bacakan kembali ayat tadi, Yakobus 1 ayat 2 sampai ke 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Firman dalam Mazmur 34:20, kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mari kita belajar formatnya. Akui, arahkan, andalkan, angkat. Akui, ini berat Tuhan. Tuhan tidak marah kalau kita jujur. Daud berkata dalam Mazmur 69 ayat 2, aku tenggelam di dalam lumpur yang dalam, tidak di tempat yang bertumpu. Masalah Ayub datang 1, 2, 3, 4 dalam satu hari dalam Ayub yang pertama. Bahkan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33 berkata, di dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, masalah yang bertubi-tubi. Kebenaran pertama, masalah bertubi-tubi itu nyata, jangan pura-pura kuat. Kebenaran kedua, kamu tidak gagal karena masalah datang terus. Iman bukan berarti bebas masalah. Arahkan 3 alasan mengapa bisa terjadi bertubi-tubi supaya kita tidak menyalahkan Tuhan. Yang pertama, serangan iblis. Ayub 1:9-12, Efesus 6 ayat 12. Tujuannya bikin kita capek, pahit, menyerah, lalu menyalahkan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7 berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yang kedua, ujian untuk naik level. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan ke-7, ujian terhadap imanmu lebih berharga daripada emas. Tuhan izinkan ombak supaya iman kita dari perahu kecil jadi kapal besar, supaya kita bergantung 100% kepada Dia. Yang ketiga, pemurnian dan persiapan. Roma 5 ayat 3 sampai ke 4. Kemalangan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tuhan sedang siapkan kita untuk tanggung jawab dan berkat yang lebih besar. Emas memang harus ditempa. Yang berikut adalah andalkan, jangkar sangat saat ombak datang terus. Ini yang membuat kita tidak tenggelam. Jangkar pertama, kehadiran Tuhan. Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Dia tidak berjanji, tidak ada banjir. Dia berjanji, aku ada di perahu hidupmu bersamamu. Markus 4:37-39. Tuhan berkata, Tuhan, aku tidak kuat. Sewaktu kita berkata, tapi engkau kuat di dalam aku. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Jangkar kedua adalah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kesukaanku, maka aku akan binasa dalam sengsaraku. Waktu pikiran kacau, pegang satu ayat. Contohnya, sewaktu takut, ingat Yosua 1 ayat yang ke-9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sewaktu engkau lelah, ingat Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Sewaktu bingung, ingatlah Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangkar ketiga, keluarga dan tubuh Kristus. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ke 10.
Berdua lebih baik daripada seorang diri, kalau jatuh tidak ada yang mengangkatnya. Anak cerita kepada orang tua, dewasa minta didoakan di dalam kelompok kecil. Manula dikunjungi dan dikuatkan. Jangan diisolasi, cerita, nangis bareng, doa bareng. Engkau kuat walaupun kau harus menangis. Mari kita yang terakhir, angkat 3 langkah praktis untuk hadapi masalah bertubi-tubi. Langkah pertama, 1 hari, 1 langkah. Matius 6 ayat 34. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan pikirkan 10 masalah sekaligus. Tanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Selesaikan satu persatu. Langkah kedua, syukur di tengah badai. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Cari 3 hal kecil yang masih baik. Nafasmu, keluargamu. Tuhan masih setia dan akan selalu setia. Bersyukurlah, karena bersyukur itu adalah senjata melawan putus asa. Langkah ketiga, ingat kesaksian dulu. Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Buka buku ingatanmu. Dulu Tuhan tolong waktu di PHK. Dulu Tuhan sembuhkan sakitku. Dulu Tuhan sediakan kebutuhanku. Dia yang dulu, dia yang sekarang, itu sama tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Maka hasilnya, Yakobus 1 ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maukah kau berdoa pada saat mengalami badai? Bapa, kami capek, masalah datang silih berganti. Ada yang masalahnya di sekolah, ada yang masalahnya di kantor, ada yang masalahnya di rumah karena sakit, ada juga masalah karena di hati kami yang tidak jelas. Hari ini kami datang kepadamu. Yesaya 4:3 ayat 2, Engkau bersama kami di dalam air. Tuhan, beri kami kekuatan hari ini saja. Matius 6 ayat 3-4. Jangan biarkan kami tenggelam. Teguhkan anak-anak kami, kuatkan orang tua kami, hibur opa oma kami, satukan keluarga kami, jangan biarkan masalah memecah kami. Kami percaya dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya. Pegang tangan kami sampai badai ini lewat. Dalam nama Yesus, jangkar jiwa kami. Amin. Mari kita belajar tantangannya. Doa 5 menit tiap pagi. Tiap pagi 1 orang pimpin doa. Tuhan, cukupkan kami hari ini. Buatlah ada toples mujizat. Tiap ada masalah selesai, tulis di kertas, masukkan di toples. Bawa lagi sewaktu engkau down. Baca lagi sewaktu engkau down. 1 orang 1 tanggung jawab. Bagi masalah, jangan 1 orang pikul semua. Saling tolong menolonglah. Ada 3 kalimat untuk ditempel di cermin dan disimpan di hati kamu. 1. Badai ini tidak akan menenggelamkan karena Yesus ada di perahumu. Markus 4 ayat 38. Yang kedua, 1 hari, 1 langkah, 1 masalah, 1 kemenangan. Jangan sekaligus banyak. Yang ketiga, Tuhan melepaskan orang benar dari semuanya. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mari sahabat seperjalanan, setiap kita punya masalah datang yang bertubi-tubi dan punya cerita hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Namun ingat, di setiap masalah yang bertubi-tubi ada kemenangan yang Allah sediakan pun bertubi-tubi atau berlimpah-limpah terjadi dalam hidup kita. Tetap kuat sekalipun masalah datang bertubi-tubi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan kami sekalipun masalah hidup kami datang bertubi-tubi, kemenangan ada pada kami bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.